pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Perumpamaan Tuhan Yesus atau terjemahan barunya Membina Kehidupan Abadi. Buku ini mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita kepadanya. Sehingga di dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita boleh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai tipu daya daripada si jahat. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ketiga, judulnya Bertumbuh oleh Kuasa Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur menimbulkan banyak pertanyaan. Beberapa orang pendengar menafsirkan perumpamaan itu bahwa Kristus tidak akan mendirikan sebuah kerajaan dunia, dan banyak orang yang bingung dan ingin tahu. Melihat kebingungan mereka, Yesus menggunakan gambaran lain. Tetap berusaha untuk mengalihkan pikiran mereka dari harapan mengenai sebuah kerajaan dunia kepada pekerjaan rahmat Tuhan dalam jiwa. Beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ya, jadi ini mengenai perumpamaan mengenai seorang penabur. Ya, karena kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, benih itu mengeluarkan tunasnya. Petani yang segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Tidak lain daripada Tuhan, dialah yang pada hari besar yang terakhir itu akan menyabit tuaian bumi ini. Ya, jadi kitalah yang akan dituai oleh Tuhan. Karena ini adalah perumpamaan, sehingga kita dapat mengerti. Karena pelajaran ini adalah pelajaran yang sederhana. Ya, pelajaran yang dari alam Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat membuka pikiran kita. Tetapi penabur benih itu melukiskan orang-orang yang bekerja selaku pengganti Kristus. Benih itu dikatakan mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Dalam hal ini tentu tidak demikian. Jika itu adalah putra Tuhan, Kristus tidak tidur menantikan hasilnya, tetapi menjaganya siang dan malam. Dia bukan tidak tahu bagaimana benih itu tumbuh. Ya, jadi perumpamaan dari hal benih itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam alam. Di dalam benih itu sendiri terdapat suatu prinsip yang bertunas, suatu prinsip yang ditanamkan Tuhan sendiri. Namun jika tinggal bagi diri sendiri saja, benih itu tidak akan mempunyai kekuatan untuk bertunas. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Betapa pentingnya untuk mengandalkan Tuhan kita yang ada di surga. Manusia mempunyai peranan dalam meningkatkan pertumbuhan gandum itu. Ia harus menyiapkan dan memupuk tanah serta menanam benih. Ia harus membajak ladang. Tetapi ada suatu titik di mana dia tidak berdaya sama sekali. Tidak ada kekuatan atau hikmat manusia dapat mengeluarkan dari benih itu sebuah tanaman yang hidup. Meskipun manusia berusaha sekuat tenaga sampai batas kemampuannya, ia tetap harus bergantung kepada oknum yang telah menghubungkan penaburan dan penuaian dengan ikatan-ikatan yang ajaib dari kemahakuasaannya sendiri. Di dalam berita itu terdapatlah kehidupan, juga ada kuasa dalam tanah. Tetapi kecuali kuasa ilahi bekerja siang dan malam, benih itu tidak akan bertunas. Hujan harus diturunkan ke ladang-ladang yang kering, matahari harus memberikan panas, listrik harus diteruskan ke benih yang ditanamkan itu. Kehidupan yang telah ditanamkan kalik, dia saja yang dapat menumbuhkannya. Setiap benih tumbuh, setiap tanaman berkembang melalui kuasa Tuhan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sama seperti di alam, demikian pula lah dalam penaburan rohani.
Guru kebenaran harus berusaha untuk mempersiapkan tanah hati itu. Ia harus menaburkan benih, tetapi kuasa satu-satunya yang dapat menghasilkan kehidupan berasal dari Tuhan. Ada satu titik di mana usaha manusia sia-sia. Sementara kita harus mengkhotbahkan firman itu, kita tidak dapat memberikan kuasa yang akan menghidupkan jiwa itu dan menyebabkan kebenaran serta pujian bertunas. Dalam mengkhotbahkan firman itu harus ada pekerjaan dari suatu kekuatan yang berada di luar kekuatan manusia. Ya, jadi betapa pentingnya pada saat kita menyampaikan akan firman Tuhan meminta hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat menjadi firman yang hidup bagi setiap orang. Hanya melalui roh ilahi firman itu akan hidup dan berkuasa membarui jiwa kepada kehidupan yang kekal. Inilah yang diusahakan Kristus untuk menanamkannya kepada murid-muridnya. Ia mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang dimiliki dalam diri mereka sendiri yang dapat memberikan sukses kepada pekerjaannya, selain daripada kuasa pekerjaan mujizat Tuhan yang memberikan kekuatan kepada firman-Nya. Pekerjaan seorang penabur adalah pekerjaan iman. Rahasia bertunas dan bertumbuhnya benih itu tak dapat dipahami, tetapi ia menaruh keyakinan pada kuasa Tuhan yang menyebabkan tanaman itu bertumbuh. Waktu menaburkan benih di dalam tanah, tampaknya dia menghambur-hamburkan gandum yang dapat memberikan makanan bagi keluarganya. Tetapi benih yang baik yang dihamburkannya itu hanya bersifat sementara. Sebab kelak dia akan memperoleh hasil yang lebih besar. Ia menaburkan benih itu dan berharap kelak akan mengumpulkan tuaian yang berlipat ganda dan limpah. Demikianlah seharusnya hamba-hamba Tuhan bekerja, mengharapkan suatu penuaian dari benih yang ditaburkannya. Benih yang baik itu mungkin untuk suatu waktu tertentu tanpa diperhatikan terjatuh dalam hati yang dingin, suka mementingkan diri, hati duniawi, tidak ketahuan kalau ia telah berakar. Tetapi hari-hari kemudian, manakala roh Tuhan menghembuskannya di dalam jiwa, benih yang tersembunyi itu bertunas dan akhirnya mengeluarkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam pekerjaan hidup kita tidak tahu yang mana yang akan bertumbuh, yang ini atau yang itu. Ini bukanlah pertanyaan yang harus kita perbincangkan. Kita harus melaksanakan pekerjaan kita dan membiarkan hasilnya kepada Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Janji Tuhan yang mulia berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Berdasarkan keyakinan terhadap janji ini, sang petani membajak dan menabur. Kita pun tidak boleh kurang yakin dalam pekerjaan menabur secara rohani. Percaya kepada jaminannya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, jadi inilah janji Tuhan bagi kita yang percaya, bagi kita yang mau menurut di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan bertunasnya benih itu melukiskan permulaan dari kehidupan rohani. Ya, dan pertumbuhan dari tanaman itu adalah gambaran yang elok mengenai pertumbuhan kerohanian. Seperti dalam alam, demikian pula dalam rahmat. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman itu harus tumbuh atau mati, sebagaimana pertumbuhannya itu sunyi dan tidak diketahui. Tetapi terus-menerus demikianlah perkembangan kehidupan kerohanian. Pada setiap tahapan perkembangan hidup kita bisa sempurna. Namun jika maksud Tuhan dipenuhi bagi kita, akan ada kemajuan yang tetap. Penyucian adalah pekerjaan seumur hidup. Manakala kesempatan-kesempatan kita bertambah, banyak pengalaman kita semakin luas dan pengetahuan kita bertambah. Kita akan menjadi kuat untuk memikul tanggung jawab dan kedewasaan kita akan sebanding dengan kesempatan-kesempatan kita. Tanaman bertumbuh dengan jalan menerima apa yang telah disediakan Tuhan untuk menyokong kehidupannya. Dikirimkannya akar-akarnya ke bawah bumi. Ia menyerap air di bawah sinar matahari. Dari embun dan hujan, ia menerima zat-zat pemberi hidup dari udara. Begitulah umat Tuhan harus bertumbuh dengan cara bekerja sama
dengan Tuhan. Sebagaimana tanaman berakar dalam tanah, demikianlah kita harus berakar dalam Kristus. Ya, sebagaimana tanaman menerima sinar matahari, embun dan hujan, kita harus membuka hati kita kepada Roh Kudus. Pekerjaan harus dilaksanakan bukan dengan keterpaksaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Oleh senantiasa bersandar kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, kita akan bertumbuh dewasa seperti Dia dalam segala sesuatu yang menjadi pemimpin kita. Gandum itu tumbuh, mula-mula tangkainya lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Tujuan si petani menabur benih itu dan pemeliharaan terhadap tanaman yang tumbuh itu adalah untuk menghasilkan gandum. Ia menginginkan makanan buat orang yang lapar dan benih-benih buat penuaian di masa yang akan datang. Tuhan berusaha untuk menumbuhkan dirinya di dalam hati manusia, dan dilakukannya ini melalui orang yang percaya kepadanya. Tujuan kehidupan umat Tuhan adalah supaya berbuah, ya, menumbuhkan tabiat Kristus dalam diri umat percaya ialah agar dapat pula dipertumbuhkan dalam diri orang lain. Ya, jadi pada saat kita bertumbuh di dalam Kristus, ya, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk memancarkan itu kepada setiap orang. Mungkin bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan setiap tingkah laku kita, sehingga mereka juga dapat mengenal akan kasih Kristus dan mereka juga dapat mempraktikkan itu di dalam kehidupan mereka. Tanaman itu tidak bertunas, bertumbuh atau mengeluarkan buah bagi dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, jadi kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Ya, karena kita hidup di dunia ini tentunya membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi, bersosial. Yes, kita semua mempunyai ketergantungan satu dengan yang lain untuk terus menjalankan kehidupan kita. Ya, kita juga harus mempunyai hubungan yang baik di antara sesama kita, sehingga kita tidak membuat hal-hal yang negatif terhadap orang itu, tetapi kita mau untuk menumbuhkan benih kebenaran daripada Tuhan sendiri. Tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus, ceritakanlah tentang kebaikannya, lakukan setiap kewajiban yang ada. Pikul beban jiwa-jiwa di dalam hatimu dan dengan segala usaha sekuat tenagamu berusaha untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Bila engkau menerima Roh Kudus atau Roh Kristus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah itu. Ya, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu bagi pembuktian dirinya dalam jemaatnya. Bila tabiat Kristus diperlihatkan dengan sempurna dalam umatnya, barulah ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Adalah kesempatan yang istimewa bagi setiap umat Tuhan, bukan saja untuk menunggu, tetapi untuk melekaskan kedatangan Tuhan kita. Kita semua adalah orang yang mengaku sebagai pengikutnya yang mengeluarkan buah kepada kemuliaannya. Betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Dengan segera penuaian besar yang terakhir sudah sedia, dan Tuhan akan datang untuk mengumpulkan gandumnya yang berharga itu, yaitu kita, umat-umat Tuhan saat ini. Biarlah kita mau mengeluarkan akan buah-buah kebaikan itu dimanapun kita berada. Kita mau menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Biarlah kita mau meminta tuntunan Tuhan untuk terus melakukan yang terbaik. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.